Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima segala doa dan permintaan serta dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang hebat, kita hari ini bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 5 tentang keteladanan kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini nantinya diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan dapat menyebutkan sifat-sifat terpuji yang bisa diteladani dari kisah keteladanan kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik, sebelum kita lanjut dengan materi, silakan kita baca sama-sama doa mau belajar. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Khalifah Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang hebat, pada masa Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Anak-anakku yang hebat, Utsman bin Affan adalah seorang yang saudagar yang kaya raya, tetapi sangat dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridaan Allah, yaitu untuk membangun umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki ternak lebih banyak daripada orang Arab. Utsman bin Affan adalah seorang ahli ekonomi yang terkenal, tetapi jiwa sosial beliau tinggi. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Baik anak-anakku yang hebat, periode pertama Utsman bin Affan radhiyallahu anha membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Dan pada periode kedua, Utsman bin Affan mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahnya. Anak-anakku yang hebat, sifat yang bisa kita teladani dari kisah Utsman bin Affan adalah yang pertama, sikap kedermawanan Utsman bin Affan. Yang kedua, sikap keadilan Utsman bin Affan. Yang ketiga, sikap kesederhanaan Utsman bin Affan.
Yang keempat, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathul Mekah. Dan yang terakhir, sikap kejujuran Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Jadi anak-anakku yang hebat, itulah sifat-sifat terpuji yang bisa kita teladani dari kisah kepemimpinan Utsman bin Affan. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di mana kita berada. Selanjutnya kita akan masuk pada keteladanan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dari Abdullah, ya. Jadi dia adalah merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Talib. Abu Talib dan adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa Ali masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang hebat, Ali bin Abi Thalib memiliki prestasi-prestasi dalam kepemimpinannya. Di antaranya adalah dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke dasar Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Duwali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib dapat kita simpulkan apa saja sifat yang bisa kita teladani, yaitu bahwa Ali seorang yang sangat cerdas dan pandai. Kemudian dia juga seorang pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah. Dan sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Jadi itulah sifat-sifat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang bisa kita teladani. Jadi hendaknya sifat-sifat keteladanan dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib kita laksanakan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.